Shalom Bapak Ibu, sekali lagi shalom, salam GTM, salam mujizat, salam keajaiban. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita akan segera mulai ibadah yang pertama pagi hari ini, dan kita akan baca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga. Saya bacakan demikian buat kita semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku.
aku tidak akan goyah. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatan. Kota benteng, aku tidak akan goyah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami ada pagi hari ini dalam keadaan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur buat setiap berkat, rahmat, anugerah, kesehatan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, beri hikmat supaya kami dapat beribadah dengan baik pada pagi hari ini. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita, dan kami bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami persembahkan ibadah pertama ini, kiranya Tuhan berkenan. Dan kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah di dalam ibadah ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama ambil waktu sejenak untuk kita menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita ada saat ini semua karena pengorbanannya. Haleluya. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ini kesempatan yang baik untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Yes Lord, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami untuk menaikkan pujian kami, menaikkan sembah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena salib-Mu Tuhan kami ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. It was my cross You bore, so I could live in the freedom You died for. And now my life is Yours, and I will sing of Your goodness forevermore. Worthy is Your name, Jesus.
Hanya untukmu Yesus.
menyembah Tuhan. Yes, Lord. Sebagai kalian terimalah segala pujian kami, terimalah sembah kami, hanya untukmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat kuasa-Mu buat kami hidup atas anugerah-Mu. Yes Lord, Kamu milik kami Tuhan. Untuk kami ada di tempat ini dan kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan
syukur kami dengan sukacita. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama menari untuk Tuhan.
kasih setiamu. Dan apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Terima kasih Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah
di surga, Roh Allah yang kuat senantiasa ada pada kami. Dan kiranya ya Tuhan Allah di surga berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus semakin sempurnakan. Dan tiba saatnya kami buka hati kami untuk kebenaran firman Allah. Roh Kudus menjamah kami dari awal pemberitaan firman Allah sampai selesainya. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan di tempat ini. Berkuasa atas kami ya Tuhan, berkehendak atas kami. Dan kami siap dibentuk, kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Saudara, kita sudah ada di bulan April. Puji Tuhan, mari kita sejenak bersyukur buat bulan Maret yang sudah kita lewati bersama-sama. Tundukkan kepala saudara, nyatakan syukur karena kita bisa melewati bulan Maret dengan baik. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan menuntun langkah-langkah kami, perjalanan kehidupan kami sepanjang bulan Maret. Tuhan sertai kami. Sekarang sudah ada di bulan April. Berkat Tuhan ada pada kami. Berkat Tuhan setiapkan di bulan April ini. Kiranya kami semua bisa memperolehnya, dan kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan itu. Mampukan kami, mampukan kehidupan kami ya Tuhan, dalam kehendak Allah, dan berjalan di bulan April ini berkemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dan sepakat katakan amin. Buka Alkitab saudara di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai 58. Kalau sudah, saudara, kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan 58. Saya akan baca, saudara juga boleh mengikutinya, tapi yang pertama adalah masuk di hati kita, di pemikiran kita, dan menjadi berkat dalam hidup kita semua. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bulan April adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, karena kita memperingati Paskah. Bulan ini juga bagi orang-orang Kristen, umat Nasrani, kaum Kristiani, adalah juga bulan suci. Saudara, kita banyak membahas tentang Kristologi. Pikiran kita, saudara, perasaan kita, hati kita, kemauan kita, kiranya sekarang ini tertuju fokus kepada pengorbanan Yesus Kristus. Saudara bisa memikirkan tentang salvation, tentang soteria, atau yang disebut dengan keselamatan yang sudah kita kenal. Saya akan membaca dalam Roma 8 ayat yang ke-37, dan saya lanjutkan ayat yang ke 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 itu sama identik dengan Roma 8 ayat yang ke-37. Roma berkata demikian, dua-duanya ditulis oleh Rasul Paulus dengan kesepahaman yang pasti sama. Karena dari seseorang yang diurapi Tuhan mendapatkan pewahyuan yang luar biasa dari Tuhan. Dia berkirim surat kepada jemaat yang ada di Roma, dan senada dikirimkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Ayat yang ke-37 dari pasal 8 kitab Roma. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mengapa dikatakan Dia, Yesus Kristus, mengasihi kita? Kita sudah tahu bersama bahwa Dia berkorban, Dia menyerahkan nyawanya, Dia memberikan nyawanya untuk orang-orang yang dikasihinya. Dan bulan April ini yakinkan dalam diri kita semua bahwa kita adalah salah satu dari bilangan orang yang disebut dikasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan, aku dikasihi Tuhan. Maka kita mengatakan semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ayat yang ke-57 dari 1 Korintus 15, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nasihatnya adalah ayat ke-58. Karena itu saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah pada saat ini,
Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Saudara harus teguh dalam firman Allah. Jangan goyah iman saudara. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Layani Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat ini saudara, kesimpulannya adalah kita ini sebagai pemenang. Katakan, aku sebagai pemenang. Bukan karena kita yang berperang, bukan karena kita yang berjuang, tetapi Yesus Kristus yang berperang dan kemudian memberikan kemenangan itu kepada saya dan saudara. Kesimpulan besar selama pandemi ini, 2 tahun lewat saudara, kesimpulannya adalah salah satu dari kesimpulan besar bahwa mutlak kehidupan kita ini ada dalam tangan Tuhan. Saudara, kekayaan tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Kepandaian tidak bisa menyelamatkan nyawa saudara. Kehidupan kita, apapun itu, hubungan yang baik satu sama lain, saudara, memiliki tingkat kesehatan yang luar biasa pun tidak bisa menyelamatkan kehidupan kita. Jadi, selama pandemi ini salah satu kesimpulan besar kita adalah mutlak kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, kehidupan kita ini di tangannya. Setuju, katakan amin. Nah, kalau sekarang ini kita hadir di gereja, kita sama-sama bisa melihat satu sama lain. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita semua. Apapun yang sudah kita alami sekarang ini, dan kitalah yang dikasih Tuhan, maka sekarang giat selalu dalam melayani Tuhan, karena Dialah pemilik kehidupan. Dialah yang mengizinkan, ini tepatnya, Dialah yang mengizinkan saya dan saudara sekarang ini bisa tetap ada, saudara. Dan karena kehendak Allah itu, maka sekarang giatlah melayani Tuhan. Persekutuan kita, pelayanan kita tidak sia-sia, karena Tuhan menyediakan upah, saudara. Dan upah itu bukan hanya sekedar materi. Karena kecenderungan seseorang yang materialistis adalah bicara upah dari Tuhan, berkat dari Tuhan, itu adalah bicara tentang finansial, bicara tentang keuangan, bicara tentang kesehatan. Bukan hanya itu saja, tetapi berkat Tuhan adalah berkat-berkat kebaikan Allah. Kita mendapatkan, dihadirkan oleh Tuhan orang-orang yang begitu baik. Saudara bisa bergereja, itu berkat Tuhan. Kita bisa mengasihi satu sama lain. Bahkan saudara bisa mengampuni orang lain, itu juga berkat yang datang dari Tuhan. Maka pekerjaan kita, pelayanan kita tidak sia-sia, karena membawa kita menjadi manusia yang levelnya lebih baik lagi daripada masa lalu. Saudara, akan menjadi ironis, disayangkan ketika kita semakin bertambah, hubungan kita dengan Allah semakin lama semakin baik, saudara. Harusnya demikian, tetapi semakin lama perjalanan kehidupan kita, maka semakin terpuruk. Itu bukan kemenangan, itu namanya kemunduran. Saudara, Alkitab mengatakan demikian. Kalau kita ini semakin mengasihi Tuhan, kita dikasih Tuhan, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Hari ini, pagi ini saya share kepada saudara-saudara semua. Saudara mungkin sebagian besar sudah menerima. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, daripadanya lah kemenanganku, karena kita memperoleh keselamatan. Saudara yang dikasih Tuhan, bulan ini bicara tentang kemenangan. Bulan ini di sana ada bulan, ada kita merayakan Paskah, saudara. Sekarang ini banyak kaum Nasrani hari ini sudah masuk di pekan suci, saudara. Dan ini ketika itu Yesus Kristus ada keinginan untuk masuk ke Yerusalem, dan di Yerusalem itulah saat-saatnya dia harus mengalami hal-hal yang secara manusiawi adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, mengerikan, saudara. Tetapi ketika dia dari tempat yang tinggi melihat Yerusalem, aku mau masuk Yerusalem, dia sudah tahu sebagai Allah, dia sudah tahu bahwa nanti akan didustai, dia akan dianiaya, dia akan dihakimi, saudara, dia akan diolok-olok, kemudian lebih kejam lagi dia akan dilempari batu, dia akan ditombak, dia akan digantung di salib. Dan orang yang disalib adalah orang yang sangat berdosa bagi kita Taurat, orang penjahat, pemberontak dan sebagainya. Matinya nanti adalah disalib, mati yang tidak atau sangat-sangat terhina, saudara. Dan dia Allah tahu, dan manusiawinya harus melakukan seperti itu.
Saudara dan kasih Tuhan, di bulan ini, mari sekali lagi saya mengajak kita semua, fokuslah pada kepada Kristus. Apa yang dilakukan Yesus ketika itu, dan sekarang ini kita jalani, maknai hidup saudara dengan kasih Allah yang begitu besar bagi kita semua. Saudara, dan ketika dia masuk ke Yerusalem, umat yang sudah tahu tentang siapakah Allah, siapakah Yesus itu, dia lepas bajunya, baju kehormatan, baju yang paling baik yang dia punya, mungkin membuat mereka menjadi kuat, menjadi hangat, dan dia lepaskan, dihamparkan sepanjang jalan di mana Yesus akan masuk ke Yerusalem. Mereka mengambil ranting-ranting, mengambil dahan-dahan, dan dia kibar-kibarkan, dan dia menyambut raja. Mereka berkata, Hosana! Saudara, berkata demikian, artinya adalah selamatkan kami ya Raja, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Datang kemana? Ke Yerusalem. Saudara, mereka mengeluhkan Yesus. Saya membayangkan demikian secara manusiawi. Yesus Kristus yang dielulukan masuk ke Yerusalem secara manusiawi. Nanti saya akan tidak seperti ini dielulukan. Nanti akan diolok-olok, bukan dielulukan. Nanti akan dihina, nanti akan mati dan sebagainya. Saudara, sangat berat. Tetapi dia kerjakan itu dengan kerendahan hati, dengan tulus hati dia kerjakan. Karena apa? Dia begitu melihat banyak orang yang dikasihinya. Salah satunya adalah saudara, dikasih oleh Tuhan. Saudara, dan kita ini disebut orang-orang yang menang. Maka saudara, pertahankan nilai-nilai kemenangan itu. Ada banyak satu slogan semboyan mempertahankan lebih sulit daripada berjuang ya, untuk meraih. Saudara, sekarang ini kita adalah orang-orang yang menang. Maka perlu penguatan. Di bulan ini adalah strengthening as a winner. Saudara, ada penguatan sebagai pemenang. Seorang pemenang, maka jangan goyah. Tadi dikatakan demikian. Tetap teguh di dalam iman kita. Saudara, layani Tuhan, persekutuan kita tidak sia-sia. Ada nilai-nilai yang penting dari hal-hal itu, saudara, yang akan saya simpulkan cuma dua hal pada hari ini. Prinsip-prinsip supaya kita terus disebut orang-orang sebagai pemenang dan semakin kuat lagi. Sebenarnya ini sangat dasar dan saudara sudah memilikinya, tetapi perlu dikuatkan lagi di bulan April ini. Yang pertama adalah terus menyadari bahwa kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Rasul Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-4 sampai ke-5 berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapakah yang lahir dari Allah ini dilahirkan kembali, lahir baru karena ada Yesus Kristus. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Pernyataan ini Rasul Yohanes menegaskan kita ini adalah lebih daripada pemenang. Maka saudara, mengapa demikian? Karena iman kita kepada Yesus Kristus yang memberikan kemenangan. Bersyukurlah kalau saudara memiliki iman di hari ini. Dan itu lebih kuat lagi. Iman kita tertuju kepada Yesus Kristus, saudara. Dan bersyukurlah karena kita sudah dilahirkan kembali. Saudara, pencobaan, tantangan, permasalahan itu dibawa oleh iblis supaya kita tidak memperoleh kemenangan. Iblis maunya adalah kita gagal, kita jatuh. Iblis berusaha untuk menggoyahkan iman anak-anak Tuhan, sehingga tidak tinggal di dalam kemenangan, tetapi tinggal di dalam keterpurukan. Itu maunya iblis. Waspadalah akan hal yang demikian. Tetapi bersyukur kita sudah mendengar firman Allah hari ini. Kemarin sudah mendengar, hari ini juga sudah mendengarkan lagi bahwa kita memiliki iman. Iman itulah yang harus semakin kita perkokoh di bulan ini. Iman kepada Yesus Kristus, iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Hanya itu saja. Satu kali Tuhan Yesus sudah masuk ke Yeriko dan dia mau keluar kota Yeriko. Maka ketika dia sudah keluar, di Yeriko banyak mukjizat yang dia kerjakan. Saudara yang kasih Tuhan, di sana banyak berkerumun di jalan-jalan,
Salah satunya adalah bernama Bartimeus. Di luar kota dari Yeriko itu, di pinggir jalan, Bartimeus ada. Dia adalah anak Timeus. Ketika demikian, saudara, Yesus dengan rombongan begitu banyak dieluk-elukan juga. Ini keluar dari kota Yeriko. Kemudian Bartimeus ini kondisinya adalah dia buta. Dia hanya duduk di situ. Ketika orang lewat, maka orang-orang yang sakit, dia harus duduk, menyingkir dan sebagainya. Dia tahu, dia mendengar, saudara. Pendengarannya masih tajam. Ini Yesus. Kok banyak rombongan kemudian berbicara tentang Yesus, anak Yusuf Maria dari Bethlehem, bercerita banyak tentang mujizat-mujizat di Yeriko. Dia, saudara, imannya muncul, timbul di hati. Aku harus berseru pada Tuhan. Itu Yesus Kristus. Itu anak Daud. Maka dia berkata demikian, kasihanilah aku, hai anak Daud. Hai anak Daud, kasihanilah aku. Dia katakan demikian. Saudara, murid-muridnya menegur. Tetapi dia semakin kencang berteriak. Saudara sudah tahu cerita tentang ini. Dia semakin berteriak, Yesus kasihanilah aku, anak Daud kasihanilah aku. Sebenarnya ketika dia ditegur, saudara, imannya semakin kuat. Sama-sama katakan, imannya semakin kuat. Dan dia nyatakan dengan satu teriakan seruan. Semakin dia ditegur, imannya semakin kuat. Saudara, dia berteriak, maka masuklah ke telinga Yesus Kristus. Murid-muridnya dipanggil. Panggil dia, bawa ke sini. Murid-muridnya kemudian mendatangi Bartimeus, dipanggil Yesus. Saudara, saya tidak tahu di Alkitab itu tidak diceritakan apakah dia dituntun, apakah Bartimeus ini berjalan sendiri. Tetapi ketika itu murid-murid Tuhan menegur, jangan teriak-teriak, dan stop, diam. Ya, bisa jadi dia juga berjalan sendiri dan dia mengikuti langkah-langkah itu. Perjuangannya tidak mudah. Mengikuti langkah, pertajam pendengarannya, langkahnya kemana ini orang-orang ini. Saudara, kemudian ada suara yang lembut masuk di hatinya. Apa yang harus aku perbuat? Apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat? Itu suara Yesus Kristus. Suara itu masuk di hatinya. Suara itu sudah meluluhkan begitu banyak hal, membuat hal sejuk menjadi tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka dia memiliki satu hal yang luar biasa. Saudara, kata Bartimeus ini, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Apa jawab Tuhan? Saudara, jawabnya inilah yang harus kita miliki. Pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Saudara kasih Tuhan, imanmu menyelamatkan. Nanti saudara boleh baca di dalam Markus 10 ayat ke-52. Sebelumnya bisa dibaca. Saudara, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, ketika Tuhan berkata pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu, tiba-tiba dia melihat. Saudara, kira-kira siapa yang pertama kali dilihat? Berhadapan dengan Tuhan, pasti melihat kepada Tuhan. Dan dengan demikian, saudara, dia mengucap syukur karena dia bisa melihat begitu indah, ketemu dengan orang-orang yang berkuasa dalam kekuatan ilahi. Dia sangat bersyukur hal itu, sehingga Alkitab mengatakan dia mengikuti perjalanan Yesus selanjutnya. Saudara, dia termasuk murid-murid yang begitu dikasih Tuhan dan dia menjadi penginjil yang hebat ketika itu. Itu Bartimeus. Sampai sekarang cerita ini bisa didengar oleh banyak orang. Cerita ini terus bergulir di gereja-gereja dan saudara juga mendengarkannya. Iman kita yang menyelamatkan. Saudara, iman memiliki hidup yang kekal, tetapi juga bisa iman yang membuat kita ini bisa menikmati hal yang kita hadapi keseharian. Apa yang menjadi pergumulan saudara sekarang ini? Yakinkan saudara adalah umat pemenang. Dan umat pemenang itu adalah memiliki iman yang kuat. Semakin dekat dengan Tuhan, saudara, semakin kita melihat karya ajaib Tuhan. Bersyukur kalau saudara bisa bergereja pada hari ini.
Memiliki iman berarti memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan itu adalah kehendak Allah. Hak istimewa diberikan kepada saudara-saudara sebagai anak-anaknya. Terus pertahankan iman itu bertambah kokoh kuat. Saya yakin saudara Bartimeus semakin hari semakin bertambah-tambah kekuatannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan. Dan dia adalah orang yang menang. Orang yang menang, dia bersaksi, aku sudah diberkati Tuhan, dan aku sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian ketika dia lihat begitu banyak orang diberkati dengan apa yang sudah dia miliki, dia terus menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Saudara, yang pertama, sadari terus dalam diri kita ini ada iman. Dan iman itu adalah mengalahkan dunia. Mengapa disebut mengalahkan dunia? Dunia itu fana, tidak kekal. Tetapi iman kita inilah kemenangan kita. Kita memiliki hidup yang kekal. Selain itu saudara, iman ini saudara membuat kita juga diberkati. Buta bisa melihat. Dia bisa menikmati hal dunia ini. Dan itu adalah iman. Apa yang saudara inginkan sekarang ini. Tapi jangan terjebak hanya kebutuhan-kebutuhan duniawi yang kita inginkan. Tidak menjaga hidup kekal. Saudara, di bulan April ini, bulan Paskah, ayo kita semakin dekat dengan Tuhan. Iman kita semakin kokoh. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan kepada saudara sebagai umat pemenang. Mari kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat keempat. Dalam diri kita ada kuasa dari Tuhan. Tadi ada iman, sebagai pemenang diri kita ini ada kuasa. Sama-sama katakan kuasa. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya ulangi lagi, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Firman ini mengajarkan dan mengingatkan kita agar kita dapat memiliki kemampuan hal yang baik, pengajaran yang baik dan benar, yaitu tetap tinggal dalam Yesus Kristus. Ketika kita dekat dengan Allah, kita merasakan kasih Allah, iman kita bertumbuh. Tetapi kuasa Tuhan juga disertakan dalam hidup saudara-saudara. Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada kuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, siapakah orang tua kita? Allah. Allah yang penuh kuasa, dan kita diberi kuasa akan hal itu. Ada banyak saudara, dan ini wajar, anak-anak pejabat dia mendapatkan kuasa, pengaruh yang besar dan lain sebagainya. Dia bisa mempengaruhi di sekitarnya. Karena apa? Anak pejabat tersebut. Saudara, kita ini anak Allah, dan sebagai anak Allah kita juga diberi kuasa. Puji Tuhan, diberi kuasa. Satu kali anak saya, Jonathan, saudara, pergi ke satu tempat, dan kemudian bertanya, Bang, tinggal di mana? Tinggal di mana? Di sini, berapa. Kayaknya pernah lihat ya. Siapa bapakmu? Pak Joko. Wah, saudara. Oh, kenal Pak Joko. Dia ada di restoran gitu. Akhirnya dia dapat kuasa dari hal itu. Pajak, sudah makan gratis. Itu kuasa. Pengaruhnya ada. Saudara, dan kuasa Allah besar sekali dalam hidup kita. Mari kita baca, saudara, ada cerita yang menarik tentang orang yang diberi kuasa. Kisah Para Rasul 28 ayat yang pertama sampai 9. Kisah Para Rasul 28 ayat yang pertama sampai 9. Ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta, sekarang negara Malta. Sekitar 60-80 km dari Italia, ujung selatan Italia. Satu pulau, dan sekarang ini adalah negara tersendiri. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena dingin.
Sehingga ketika masuk naik ke darat perahunya, saudara, menyalakan api besar di sana. Karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ular beludak ini ular yang sangat kejam dan menggigit tangan Paulus. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, saudara, diterpa gelombang di sana hampir karam, dia naik ke darat kemudian dipakut ular, saudara, tanda petik ular masuk di pemikiran kita, ular memagut. Nah, lanjutkan pembacaan. Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ini kepercayaan orang-orang mata. Ada Dewi Keadilan. Dan melihat Paulus ini diadili, sedang dihakimi, sedang dihukum tepatnya. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu, tanda petik ular, ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Saudara, garis bawahi, ia dipakut ular, saudara, dia kebaskan, tidak, sama sekali tidak menderita sesuatu. Ada kuasa di dalam Paulus. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati, rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa, melebihi dewa keadilan, Dewi Keadilan. Berarti ini orang yang memiliki kekuatan supranatural, lebih daripada Dewi Keadilan tadi. Mereka juga percaya orang yang kuasa dari Allah ini, saudara, tetapi agak sedikit disimpangkan, ini keturunan dewa dan sebagainya. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Mengapa gubernur? Karena itu bagian dari kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi, dan di sana ada gubernur namanya Publius yang menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Saudara, sakit demam, disentri. Hampir banyak sekarang ini terjadi demam. Ya. Paulus masuk ke kamarnya. Ini ke kamar ayah Publius, ayah gubernur. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia, orang yang ada kuasa. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang menang memiliki kemenangan dari Tuhan, ada kuasa di dalam dirinya. Saya bacakan cerita ini, saudara, bergairahlah, gairahkan kuasa Tuhan yang ada pada saudara. Saudara, Tuhan, Paulus begitu banyak didera. Kapalnya terombang-ambing mau ke Malta, dia tersandar ke Malta. Naik pun, saudara, benar, saudara, disambut oleh banyak orang dengan ramah, tetapi rupanya ular beludak keluar. Orang yang penuh kuasa, iblis tidak suka. Hati-hati, memang benar. Tetapi kuasa yang ada pada saudara, jangan takut dengan kuasanya iblis. Lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tadi diingatkan, saudara, dipakut ular dan dikebaskan ke api. Kuasa setan tidak bisa seharusnya kalau mau mencobai kepada seseorang anak Tuhan, saudara, yang memiliki iman mengalahkan dunia tadi, seharusnya tidak berkuasa, tidak berpengaruh kepada orang percaya. Walaupun ular itu ganas, saudara, dia dipakut, dia dililit-lilit, tetapi dikebaskan, sepertinya memang tidak terjadi apa-apa.
Orang berduka sebentar nanti mati juga, sebentar nanti rebah juga. Orang sudah menilai, saudara pasti nanti kalah. Tetapi orang Kristen yang memiliki kuasa, faktanya tidak terpengaruh dengan kuasa iblis. Nah, katakan amin. Bahkan saudara dia masuk ke rumah gubernur, papanya lagi demam, lagi disentri. Saudara dia tumpang tangan, orang yang kuasa ini menyembuhkan. Kemudian ketika dilihat seperti itu, seluruh pulau banyak yang sakit karena disentri, karena demam ini. Saudara, sakit apapun dia datang, orang yang kuasa menjadi berkat. Saudara, saya mengingatkan kepada kita semua, di bulan ini kita berbicara tentang kemenangan yang datang dari Tuhan. Bulan Paskah bicara tentang kemenangan. Saudara, salib, salah satu arti salib adalah kemenangan. Dan itu ada pada kita. Menjaga kemenangan itu, iman, sadar dalam diri kita harus ada iman. Iman yang mengalahkan dunia. Dengan satu catatan, berseru pada Tuhan, iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, tidak kepada iman yang lain. Saudara, iman kekristenan kita tertuju kepada Kristus. Saya menyampaikan kepada saudara ini penting, akan saya sampaikan sepanjang hari ini. Saudara tidak perlu mengurusi iman kepercayaan orang lain. Ya. Saudara tidak perlu mengurusi iman kepercayaan agama lain. Tapi yang perlu, dan ini penting hakiki, adalah iman saudara tertuju kepada salib. Fokuskan kepada itu, jangan kepada iman agama lain. Karena saudara adalah pengikut Kristus, tidak perlu mencampuri. Biarkan mereka memiliki iman. Saudara, saya mengajak umat Kristen, jemaat Bethesda GTM, fokus pada Yesus Kristus. Pelajari tentang kristologi, pelajari tentang keselamatan ini. Dan jangan, menurut saya tidak perlu membanding-bandingkan. Kita harus hormati iman mereka. Iman kita sekarang ini, jangan salah paham, jangan gagal paham. Saudara, harus orang Kristen, saya sampaikan kepada kita semua, tertuju kepada iman yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, dalam diri kita ada kuasa. Saudara, Paulus sudah menunjukkan orang yang kuasa begitu luar biasa, tidak terpengaruh dengan iblis, bahkan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, saudara, bersyukur buat firman Tuhan. Setelah itu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saat perjamuan kudus, sebelum saudara menikmatinya, sedikit arahan, karena kita pakai anggurnya itu harus dibuka. Saudara cari celah untuk bisa disobek, ya. Disobek yang di sekeliling itu memang sudah ditaruh supaya mudah untuk membukanya. Saudara pelan-pelan saja, nanti saya beri waktu untuk membukanya. Tapi kalau kesulitan, saudara bisa menghubungi petugas pelayan perjamuan. Petugas pelayan perjamuan pasti pakai hand sanitizer, jadi tidak perlu diragukan lagi. Kalau perlu, ketika ada seseorang ingin dibantu untuk membukakan, saudara, para petugas sudah tangannya disterilkan terlebih dahulu. Kalau itu kesulitan, ya. Nanti kalau belum, saudara menerimanya, saudara boleh angkat tangan. Saya belum menerimanya, Pak. Kadang ada beberapa saudara yang tidak ingin menikmati perjamuan kudus, itu hak dari seseorang. Tapi kadang juga belum mendapatkan dan diam saja, akhirnya tidak menikmati berkat perjamuan kudus. Sebagai hamba Tuhan, saya sarankan kepada kita semua, saudara yang mengerti makna Kristus, pengorbanan Kristus, saudara sudah dibaptis, mengambil satu sikap untuk dibaptis, saudara boleh mengambil perjamuan kudus. Anak kecil tidak boleh, belum diperkenankan, ya. Tapi yang sudah mengerti tentang Kristus, tentang pengorbanan Yesus, saya sarankan nikmati berkat itu, karena semakin penyertaan Tuhan ada pada saya dan saudara. Puji Tuhan. Saudara bersyukur buat firman Tuhan. Nyatakan terima kasih kepada Tuhan. Kiranya
terjadi penguatan karena kita ini adalah umat pemenang. Kita sebagai umat pemenang. Sembah Tuhan. Bicara yang bersyukur ya Tuhan, firman Allah sudah kami dengar. Kami akan menyembah Tuhan terus, kiranya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami selanjutnya. Yang bersyukur ya Tuhan, maka nanti kami akan menikmati perjamuan kudus. Kami siap diberkati Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, pandang Allah kita. Hanya ku temukan dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, haleluya, selalu di setiap waktuku. Amin. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Pengorbananmu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mudahnya Taman Kudus mempersiapkan diri supaya pengorbananmu yang selamatkanku, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih sungguh lagi nyatakan kasih yang terindah dalam Yesus Kristus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Tuhan, saudara siap untuk menikmati perjamuan kudus, amin. Ada di antara kita yang belum menerima? Semua sudah? Baik. Mari kita siap menerima berkat perjamuan kudus pada hari ini. Bersyukurlah karena kita ada kesempatan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Karena kasih-Nya yang besar, Dia berkorban bagi kita semua, supaya kita terus memperoleh keselamatan, kemenangan yang dari Tuhan. Percaya, katakan amin. Makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus Kristus penuh dengan kuasa.
sanggup menyembuhkan, memulihkan, memperbarui hidup kita semua. Percaya, katakan amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan nyatakan syukur ke hadapan Tuhan. Berterima kasih ke hadapan Allah. Haleluya. Sirata karabala, sandirata karabala, sirata karabala. Mari nyatakan terima kasih ke hadapan Tuhan karena kasih yang besar yang memberkati kita semua, mengasihi kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Haleluya.
dalam firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat perjamuan kudus pada siang hari ini ya Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Allah bersama dengan kami, dan kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Berkat Tuhan tercurah atas kami. Terima kasih ya Allah. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan, mengembalikan perpuluhan kami. Kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita berikan persembahan. Bongkar nanti untuk tempat parkir kendaraan saudara, ya, lebih nyaman, lebih nikmat saudara, dan bersukacitalah, sering-seringlah datang ke gereja karena ini adalah rumah kita. Setuju katakan? Amin. Puji Tuhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan saudara. Yang baru pertama kali hadir, semua setia-setia. Yang berulang tahun di bulan April, boleh angkat tangan saudara. Bisa maju ke depan dan kita berdoa. Yang berulang tahun di bulan April, Pak Riko, Ibu Aliong, Saudari Rosni. Ada lagi yang berulang tahun di bulan April. Ulang tahun pernikahan juga boleh. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur juga, saya lihat-lihat saudara, setiap pagi saya memberikan renungan, dan sepertinya hari ini ulang tahun pertama kali saya membuat renungan di tahun 2016. Ya, jadi sudah cukup lama, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 7 tahun, dan cukup lama juga. Puji Tuhan. Saudara diberkati dengan renungan pagi saudara. Itu adalah sarapan pagi kita, dan bersyukur akan hal itu. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa buat saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan April. Angkat tangan saudara, arahkan kepada saudara-saudari kita. Kami bersyukur ke hadapan Tuhan. Setiap anak-anakmu yang berulang tahun, hamba-hambamu yang berulang tahun di bulan April, perjalanan kehidupan yang sudah dilalui ya Tuhan, bersama dengan Tuhan, berkemenangan,
Kami sangat percaya kehidupan selanjutnya lebih berkemenangan lagi. Kami bersyukur karena hamba-hamba ini takut akan Tuhan dan disebut mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan juga mengasihi hamba-hamba ini. Berkati ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Kesehatan kami serahkan dalam tangan Tuhan, berikan yang terbaik. Dijauhkan dari sakit penyakit virus bakteri yang jahat yang coba mengganggu, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa yang sudah bekerja, kiranya berkati dalam pekerjaannya, semakin hari semakin berhasil, sukses, beruntung. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang sudah berumah tangga, tambah-tambahkan kebahagiaan, tambah-tambahkan keberhasilan dalam rumah tangga. Apa yang menjadi kerinduan rumah tangga senantiasa dijawab oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, masa depan mereka semua dalam tangan Tuhan. Berkat ilahi senantiasa melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan berbeda hamba-hamba ini dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi senantiasa penyertaan Tuhan melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua bersyukur mengakhiri ibadah pada hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam kami Tuhan. Pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua, menyertai di bulan April ini, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatan, dan diberkati pelayanan. Apa yang kerencanakan kau lakukan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.